Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Trirahmawati dengan NIM 201052440007 dari kelas Teknologi Pendidikan B. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Transformasi Digital dalam Menghadapi Pasar Tenaga Kerja Era Revolusi Industri 4.0. Apa sih transformasi digital itu? Nah, menurut Westerman et al. Pada tahun 2011, mendefinisikan transformasi digital sebagai penggunaan teknologi dengan tujuan untuk secara umum meningkatkan kinerja atau jangkauan dari sebuah perusahaan. Definisi lain juga diberikan oleh Langsher dan Knowell pada tahun 2008, di mana transformasi digital adalah tingkat ketiga dan tertinggi dari keterampilan digital yang dicapai ketika penggunaan digital yang dilakukan juga memfasilitasi inovasi dan kreativitas, serta mendorong perubahan signifikan dalam bidang profesional ataupun pengetahuan. Nah, emang apa sih tenaga kerja itu? Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya, setiap pekerja atau SDM berkewajiban memenuhi standar kemampuan atau kompetensi, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing ketika memasuki lapangan kerja. Istilah kata kompetensi berasal dalam bahasa Inggris, yaitu competencies atau competence, yang memiliki pengertian sebagai kapasitas atau juga berarti kecakapan seseorang. Lalu, kompetensi tersebut dapat menunjang kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, karena ada hakikatnya masing-masing individu memiliki kemampuan untuk maju dan berkembang dengan cara mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya melalui peningkatan ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompetensi adalah basic karakter yang termasuk kepribadian yang melekat pada individu dan perilaku individu tersebut, sehingga berkaitan dengan berbagai situasi dan tugas pekerjaannya. Lalu, sifat dasar tersebut merupakan pendorong agar memiliki prestasi dan keinginan untuk terus berusaha. Apabila terdapat ketidaksesuaian kompetensi tersebutlah yang membedakan antara seorang individu yang memiliki prestasi dengan individu yang tidak memiliki prestasi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, dinyatakan bahwa daya saing adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat, atau lebih bermakna. Sehingga daya saing dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau organisasi untuk menunjukkan hasil yang lebih baik atau unggul, lebih cepat, lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya atau dengan yang lainnya. Dengan demikian, sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi adalah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menghasilkan keunggulan dalam hal atau bidang atau aspek tertentu, sehingga menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat, lebih baru, dan lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya atau dengan yang lainnya. Dengan membangun sumber daya manusia atau SDM yang berdaya saing tinggi merupakan kebutuhan yang mutlak dan mendesak di era revolusi industri 4.0. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan, sehingga harus terus-menerus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan. Memiliki keunggulan dalam persaingan merupakan idaman setiap perusahaan dan hal ini tidak mudah dalam pencapaiannya.
Selanjutnya, ada 3 strategi mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Yang pertama, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, sistem pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, perubahan budaya dan kerja sumber daya manusia. Kualitas tenaga kerja Indonesia pada saat ini sebagian besar berada pada tingkat dengan kemampuan yang kurang baik. Nah, kalimat tersebut disebabkan karena hanya beberapa penduduk Indonesia yang mampu menempuh jenjang pendidikan yang baik dikarenakan oleh ketidakmampuan faktor ekonomi. Sehingga penduduk tersebut hanya bergantung pada kekayaan alam saja, sementara itu sumber utama lainnya kurang terproduktif. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, maka perlu dicari suatu cara untuk melakukan transformasi kemampuan sumber daya manusia Indonesia yang harus dikembangkan dalam rangka menghadapi pasar tenaga kerja dalam rangka revolusi industri 4.0. Pada kesimpulannya, transformasi digital saat ini menjadi salah satu hal penting bagi tenaga kerja di Indonesia. Kebutuhan akan transformasi menjadi prioritas utama sebuah perusahaan atau instansi untuk tenaga kerjanya. Penerapan strategi transformasi digital pada suatu perusahaan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja instansi sehingga mampu meningkatkan peluang kerja dalam jangka panjang. Karena itu, suatu perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai komitmen dan mampu memberi dukungan dalam pemanfaatan teknologi transformasi digital. Cukup sekian pemaparan materi tentang transformasi digital dalam menghadapi pasar tenaga kerja era revolusi industri 4.0 ini. Dan mohon maaf jika terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.